Presiden secara tidak sengaja mengetahui. Sumsum tulang istriku sangat cocok dengan cinta pertamaku. Maka tanpa berkata apa-apa, dia menemui istrinya. Memaksanya menggunakan sumsum tulangnya untuk mengobati cinta pertamanya. Ketika aku mendengar istriku mengatakan dia juga sakit, pria berpikir, ini hanyalah alasannya untuk tidak ingin menyelamatkan cinta pertamanya. Lalu dia mengancam istrinya dengan biaya operasi anak tersebut. Mengetahui bahwa dirinya sakit, ia menjalani transplantasi sumsum tulang. Akan ada yang mengancam jiwa. Presiden tidak peduli sama sekali. Dia bersikeras mengirim istrinya yang sakit ke tempat eksekusi. Operasi yang berlangsung selama 8 jam itu akhirnya selesai dengan sukses. Presiden dengan cepat memeluk cinta pertamanya. Dia ditempatkan di bangsal terbaik. Menghadapi istrinya di sampingnya, dia sedingin es. Seorang wanita khawatir putrinya yang berusia 3 tahun ditinggal tanpa pengawasan. Jadi meskipun ada halangan dari perawat, saya pulang ke rumah dengan tubuh yang berat setelah operasi. Tapi aku baru saja bertemu putriku. Dia tidak bisa lagi mendukung. Pingsan di tempat. Gadis naif itu mengira ibunya hanya terkena flu dan demam. Aku segera mengambil handuk dan menyeka keringat ibuku dengan lembut. Aku tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan. Wanita itu akhirnya sadar kembali. Pada saat itu dia menyadari bahwa dia sedang sekarat. Satu-satunya hal yang ada di hatiku adalah putriku yang berusia 3 tahun. Kemudian, dia meminta putrinya untuk menggunakan ponselnya untuk menelepon presiden. Saya ingin memberitahu presiden bahwa saya akan mati. Biarkan dia membantu merawat putrinya. Tanpa diduga, ketika dia menceritakan kisahnya, presiden masih menolak mempercayainya. Menurutku wanita hanya menginginkan lebih banyak uang. Dia langsung memarahi wanita itu. Bukankah itu hanya mendonorkan sumsum tulang? Apakah itu masih bisa merenggut nyawamu? Ibu, jangan menangis. Mampu melakukan panggilan telepon membuktikan bahwa Anda tidak akan mati dalam waktu dekat. Zhou sedang menunggu kamu mati. Aku akan mengambil mayatmu. Pria itu menutup telepon tanpa ampun. Aku tidak tahu apakah istriku benar-benar sedang sekarat. Sampai saat terakhir kehidupan, wanita itu masih memiliki perasaan terhadap suaminya. Aku merasa bersalah terhadap putriku yang masih kecil. Dia menggunakan sisa tenaganya. Aku ingin menyentuh wajah putriku. Ibu, ada apa denganmu? Ibu. 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 Beritahu keluarga mereka, biaya pengobatan Huo Xiaoyu sudah dihentikan selama sebulan. Jika hal ini terus berlanjut, hanya dapur biasa. Saya tidak dapat meneruskan dialisis. Tapi keluarganya, saya tidak bisa menghubungi Anda sama sekali. Kalau begitu pikirkan lagi. Informasi kontak lainnya. Teruskan. Hujan kecil kita. Bagaimana aku bisa sendirian? Berbaring sendirian di sini. Mengapa ibumu tidak menjawab telepon? Apa yang terjadi dengan kedua orang ini? Anak yang masih sangat muda ditempatkan di rumah sakit. Tidak peduli. Mengapa? Xingnian, kamu memberi suster Zhou ke begitu banyak uang. Biarkan dia pindah. Mengapa dia masih mengandung anak itu? Tinggal di apartemen Anda. Dia tidak akan. Saya ingin uang lebih banyak. Mendengus. Metode wanita itu. Ini hanya akan menjadi lebih buruk. Mengapa? Tuan Huo, kamu kembali. Bibi Li. Saya di sini untuk mencari Zhou ke. Kamu. Anda belum tahu? Dia meninggal beberapa waktu lalu. Aduh, sayalah yang mengusung jenazahnya keluar. Simu. Hai Zhou ke. Mari kita bahas prosedur perceraian nanti. Kesehatan Yu Fei kini membaik. Saya perlu memberinya penjelasan. Adapun kamu, aku akan memberimu sejumlah uang. Tapi sebaiknya kamu jangan serakah. Jika tidak, aku akan membiarkanmu bersama seorang anak. Keluar rumah tanpa membawa apapun. Zhou Ke mengatakan, ayah, jangan panggil aku ayah. Biarkan Zhou Ke berbicara. Berhentilah berpura-pura mati. Ibu sedang tidur. Terakhir kali, kau bilang kau sedang sekarat. Sekarang aku tidur seperti babi mati. Wanita ini benar-benar berbohong padaku. Ayah, kapan ayah akan datang menjenguk aku dan ibu? Halo, panggilan yang Anda buat saat ini tidak terjawab. Ibu. Ibu.
Koko sudah meninggal. Kapan itu terjadi? Baru saja beberapa waktu lalu. Ku dengar dia masih sakit. Saya juga dibawa ke rumah sakit untuk mendonorkan sumsum tulang. Belum lama sejak aku kembali. Baru saja meninggal. Aduh, saya bau sekali di rumah selama beberapa hari ini. Baru saja ditemukan. Yang paling menyedihkan adalah putrinya. Selalu di sisi ibuku. Saya hampir mati kelaparan. Untungnya, dia segera dikirim ke rumah sakit. Aduh, apa yang dikatakannya di telepon itu benar. Bibi, berhentilah bicara omong kosong. Donasi sumsum tulang belakang aman. Bagaimana seseorang bisa mati? Sinian, mungkinkah itu Suster Zouke? Cuma bercanda. Dia pasti mencoba menakutimu. Biarkan kamu kembali padanya. Xiaoyu bukan anakmu. Aku hanya merasa kasihan padamu. Bagaimana saya bisa membantu pria lain? Membesarkan anak. Kanan. Itu pasti benar. Manfaat apa yang dia berikan padamu? Beraninya kau berbuat seperti ini untuk menipuku. Menjelaskan. Di mana dia sekarang? Siapa yang akan bercanda tentang ini? Sudah cukup, Bibi. Aktingmu sangat buruk. Biarkan Zouke. Tolong dapatkan aktor yang lebih baik. Percaya atau tidak, saya pikir kamu sudah bosan hidup. Itu benar-benar sok. Aku sedang melihatmu. Rubah betina ini. Hilang dalam pikiran. Koko adalah gadis yang baik. Sayang sekali mengikuti Anda. Dia cukup pandai berpura-pura menjadi orang baik. Dia mengkhianatiku saat itu. Diranjang pria lain. Mengapa aku tidak menceritakannya padamu? Itu benar. Aku juga menidurinya dengan orang lain. Datang dan lihat. Huo Xinian. Anda bahkan dapat mengucapkan kata-kata seperti itu. Koko tidak bisa melakukan hal semacam ini. Sepertinya dia mencuci otakmu. Dicuci sampai sejauh ini. Berapa banyak uang yang dia berikan padamu? Aku akan memberimu 2 kali lipat. Katakan padanya untukku. Dalam waktu 3 hari. Jika tidak muncul, mendonorkan sumsum tulang belakang ke Yufei untuk kedua kalinya. Aku berjanji. Semua rumah sakit. Aku tidak akan memberinya anak itu. Lakukan dialisis. Itu adalah ketidakadilan. Aku hanya memberimu waktu 3 hari. Jika tidak muncul, aku pasti akan membiarkan anak itu mati di depanmu. Xinian, akankah Zhou keji? Saya tidak ingin dialisis. Jadi, aku bersembunyi, menggali 3 kaki ke dalam tanah. Aku akan menemukannya juga. Apakah kamu sudah lupa janji kita untuk bersama? Ketika seseorang menyentuhku, kamu bertekad untuk melindungiku. Sekarang aku sangat membencimu sampai aku ingin menggali 3 kaki ke dalam tanah. Donasikan sumsum tulang belakang untuk kekasihmu. Ini akan segera pecah. Jika Anda tidak membayarnya, ibunya sangat mampu. Bahkan tidak mampu membayar tagihan medis. Ah, apa yang terjadi? Ayah, akhirnya kamu datang menemui Xiaoyu. Mengapa ibu belum datang menjenguk Xiaoyu? Kenapa bibi ini lagi? Mendadak, Zhou sekarang tidak tahu malu. Berbohong kepada anak-anak. Bagus, karena kamu belum muncul. Kalau begitu, jangan salahkan aku. Halo, hubungi tukang kunci. Buka paksa pintu Zhou dan masuk untuk mencari seseorang. Segera bebaskan aku. Aku ingin membawanya pergi. Mustahil. Sekarang, kondisinya sedang buruk. Jika Anda meninggalkan rumah sakit, ada risiko nyawa setiap saat. Aku menelepon ibunya berkali-kali. Dia tidak menjawab. Dia bahkan tidak peduli dengan hidup atau mati anak itu. Mengapa Anda peduli? Tidak bisa menghindari. Tidak seorang pun diizinkan mengambil anak saya. Huo Xinian, kamu gila. Biarkan hujan sedikit turun. Xiaoyu, dia masih anak-anak. Dendam di antara kita. Aku sudah membayarnya dengan nyawaku. Tolong biarkan dia pergi.